Wadidaw, One Piece chapter 1076 telah hadir ke tengah-tengah kita semua, Le. Terima kasih kepada Redon atas semuanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1076 diberi judul Teman Lama. Di Color Spring, kru kelompok bajak laut topi jerami memakai pakaian modern seperti kacamata hitam, topi, jeans, hoodie, dan itu semua mirip dengan chapter 916. Color Spring lumayan keren. Masuk ke cerita, chapter dimulai di mana yang terakhir berakhir. Roronoa Zoro mendengar teriakan Nami dari kejauhan. Jadi dia bilang mereka harus melakukannya, lindungi semua Vegapunk dan bantu teman-teman mereka juga. Kami tidak bisa melihat apapun tentang grup lain di chapter kali ini. Kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, dan Roronoa Zoro memutuskan bahwa mereka harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Jadi mereka tidak bisa terus membawa CP0 atau Rob Lucci dan Kaku. Kaku berbicara dengan Luffy. Jika kita berhasil melewati ini bersama, aku akan mengizinkanmu memborgolku lagi. Dan Luffy menjawab, "Oh, mau? Baik." Ucapnya tertawa. Luffy berbicara sekarang dengan Rob Lucci. "Setelah kita menyelesaikan pertarungan ini, kamu tidak akan menghabisi temanku atau Dr. Vegapunk hanya karena kamu tidak bisa mengalahkanku, kan?" Ucapnya penuh tanda tanya. Rob Lucci menjawab, "Baiklah, aku ingin membunuhmu dulu, dan setelah kamu mati, semua temanmu akan mati juga." Memang masih sombong nih Rob Lucci. Vegapunk Saka Fang 01 memberikan kunci borgol kepada Luffy. Saka berkata, "Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu memastikan keselamatan Stella atau Dr. Vegapunk yang asli." Kemudian cerita berlanjut. Kapten tercinta kita melepaskan borgol batu laut dari Rob Lucci dan juga Kaku, meskipun Roronoa Zoro tidak mempercayai mereka. Luffy dan Rob Lucci melawan Esbir atau Serapim beruang kuma, sementara Roronoa Zoro dan Kaku melawan Eshau atau Serapim elang Mihawk. Luffy menggunakan gear keempat dan Rob Lucci menggunakan wujud hybridnya, namun ini bukan wujud awakening atau kebangkitannya. Kaku tidak berubah. Eshau memiliki kekuatan Supa Nomi dari Dashbone atau Mr. One, sehingga tubuhnya memiliki karakteristik baja atau mengatasi. Kemudian berlanjut, kita bisa melihat dalam halaman ganda atau double split yang menakjubkan, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, dan Rob Lucci, serta Zoro dan Kaku menggunakan serangan combo melawan Esbir dan Eshau atau Serapim beruang kuma dan Serapim elang Mihawk. Luffy berteriak, "Gomu Gomu no Konga!" Sementara itu Rob Lucci, "Roku Ouga!" Lalu Roronoa Zoro, "Rengoku Onigiri!" Dan terakhir Kaku, "Rankyaku Hakurai!" Kedua Serapim terbang keluar dari gedung. Ngeri, mantap, badass. Combo dari dua terkuat dari masing-masing kubu, kelompok bajak laut topi jerami dan Cyberfall Aegis. Berpindah ke tempat lain, ke tempat Dr. Vegapunk yang asli atau Stella. Dia terbangun di dalam penjara rahasia di dalam laboratorium. Dr. Vegapunk sudah tua lagi, namun dia terluka dan dirantai. Dr. Vegapunk dikurung dengan beberapa agen Cyberfall yang hilang beberapa minggu atau bulan yang lalu. Dari Cyberfall number 5, Cyberfall number 7, dan Cyberfall number 8. Dr. Vegapunk bertanya-tanya bagaimana dia berakhir di penjara, dan dia juga mengatakan bahwa penasaran bagaimana penelitian Vonnegut miliknya bocor ke pemerintah dunia. Dr. Vegapunk saja sampai bingung siapa yang melakukan itu padanya. Jadi semakin menarik ini siapa sebenarnya dalang di balik itu semua. Berpindah ke tempat lain dari Pulau Egghead.
kita dapat mendengar beberapa komunikasi dari perangkat marinir atau angkatan laut yang berbeda. Lebih dari 100 kapal sedang menuju ke Pulau Egghead. Widih, ngeri. Ngeri, Le. 100 kapal. Cuma pertanyaannya ada dua hal ini. Pertama, kapal milik siapa itu? Apakah kapal pemerintah dunia yang menyertai Gorosei dan Admiral Kizaru datang ingin menyergap Yonko Mugiwara no Luffy? Atau justru sebaliknya, kapal-kapal tersebut atau 100 kapal tersebut adalah armada besar kelompok Mugiwara no Luffy? Jika itu benar, itu membuktikan bahwa memang benar jika terjadi sesuatu pergesekan dari seorang Yonko akan menimbulkan sebuah perang yang besar. Sangat menarik. Nah, sekarang pertanyaan kedua, jika benar itu adalah kelompok besar dari armada Mugiwara no Luffy, siapa yang mengomandoi mereka semua? Dan apakah memang benar kabar tentang pertempuran di Pulau Egghead atau kabar akan terjadinya perang besar di Pulau Egghead sudah tersebar di seluruh dunia? Ini sangat menarik, Le. Kembali ke cerita dan berpindah ke tempat yang sangat jauh. Berpindah ke Pulau Elbap, khususnya di bar dekat pantai. Akagami no Sans dan bajak laut rambut merah sedang minum di dalam bar. Seorang anak raksasa bertanya kepada Sans apakah dia bisa pergi bersama mereka di kapal mereka, tetapi Sans menolaknya, seperti yang dia lakukan dengan Luffy di One Piece chapter pertama. Wanita bar memberitahu anak raksasa itu untuk menyerah. Widih, jadi nostalgia, Leo. Dan kemudian beberapa kapal dari armada bajak laut rambut merah yang berada di dekat pulau, dan mereka memberitahu Sans bahwa bajak laut Eustace Captain Kidd sedang mendekati Pulau Elba. Kemudian bajak laut rambut merah membicarakannya. Ben Beckman berkata, musuh kita pasti marah. Lucky Rock berkata, lihat siapa yang bicara. Menurutmu siapa yang mereka dendami? Sans berkata, sepertinya aku menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berbicara. Mau bagaimana lagi? Karena aku baru saja bertemu dengan beberapa teman lama yang kupikir sudah mati. Sans kemudian bangkit dari meja dan terus berbicara. Aku tidak ingin menyebabkan terlalu banyak kerusakan di tempat ini. Maukah Anda membantu saya, Dory dan Brogy? Ucapnya. Di halaman ganda luar biasa lainnya, kita bisa melihat bahwa bajak laut rambut merah sedang minum bersama Brogy, Dory, Karse, Oimo, dan raksasa lainnya. Kita bisa melihat bahwa mereka semua sangat mengapresiasi Akagami no Sans. Dory dan Brogy berkata secara serentak, tentu saja Kak Kyodai, kami siap membantumu berjuang. Kemudian Sans berjalan ke pertempuran dengan Brogy dan Dory. Sans menyuruh Rockstar untuk berbicara dengan Eustace Captain Kidd sebelumnya. Dan kemudian berlanjut, pertempuran dimulai. Sans berkata, Rockstar, beritahu Eustace Captain Kidd bahwa dia bisa melawan kita sekarang, atau dia bisa menyerahkan Rod Poneglyph dan pergi dari sini. Dan kita bisa melihat kapal bajak laut Eustace Captain Kidd melawan kapal lain dari armada bajak laut rambut merah di laut. Pembicaraan terjadi, Killer dan Kidd. Killer berkata, Kidd, selama pertarungan kita sebelumnya, kamu bahkan tidak bisa melihat wajah Akagami no Sans. Kali ini kamu mungkin tidak hanya kehilangan satu lengan, ucapnya. Dan Eustace Captain Kidd menjawab, kita bisa mengkhawatirkannya jika kita benar-benar kalah. Dan chapter berakhir dengan Akagami no Sans berjalan menuju pantai dengan kapten lain bersorak untuknya. Dan akhir cerita, istirahat, minggu depan libur. Waktunya Oda rehat sejenak. Namun sebelum semuanya berakhir, ada suatu hal yang ingin dikatakan. Nampaknya memang benar Akagami no Sans bukan pelaku dari hilangnya lengan kiri dari Eustace Captain Kidd. Dan nampaknya dari pembicaraan yang telah terjadi, pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah kru dari bajak laut rambut merah. Dan siapa lagi kalau bukan orang terkuat kedua? Kalian tentu tahu, seseorang yang sampai membuat bulu kuduk dari Admiral Kizaru
bergidik, ketar-ketir Leo, dan cerita selesai. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besar. Sekian.